Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini satu pertemuan yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimanallah, tema atau judul pada pertemuan hari ini adalah Sumpah Nabi mengenai harta. Karena kita baru saja menyelesaikan Ramadan dan ada momen Idul Fitri. Nah, biasanya pada momen Idul Fitri itu ya bagaimana kita ini bersikap. Nah, insya Allah kalau orang-orang yang beriman, ya ini kita memandang hal yang biasa. Tapi terkadang bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati, kadang momentum Idul Fitri itu ketika ada orang kemudian memiliki harta yang banyak, ya mungkin suatu keluarga, wah ini anak-anaknya kembali pulang, yang jauh-jauh pulang, mungkin membayangkan tiket pesawatnya, yang daerah sini membawa mobil dan sebagainya. Mungkin ada di antara orang yang wah pamer harta. Atau mungkin ketika reuni sekolah, ada orang yang kemudian menganggap bahwa orang-orang yang memiliki harta yang banyak itu orang-orang yang mulia. Kemudian ada orang yang miskin merasa rendah, merasa hina. Sebenarnya tidak ada yang salah. Orang kaya ya tidak salah. Orang miskin juga tidak salah. Yang salah itu bagaimana cara kita memandang. Nah, bagaimana cara kita memandang. Nah, maka saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, kepada saya juga, kepada semuanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersumpah atas 3 hal, ya terutama mengenai harta. Bagaimana seseorang itu bisa mengelola harta dengan baik. Nah, sumpah itu biasanya digunakan untuk mengemukakan kebenaran yang sesungguhnya. Kan kadang kalau kita ini bersaksi kan juga berani bersumpah, kan gitu. Wani sumpah, betul, saya berani bersumpah bahwa apa yang saya katakan ini benar. Nah, sumpah itu biasanya seperti itu, untuk mengungkapkan sesuatu yang itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Nah, di dalam hadis terdapat sumpah Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang menjadi sumpahnya itu sangat penting untuk kita perhatikan agar kita itu semakin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun uqsimu alaihin, ma naqasa malun qattun min shadaqatin fatasaddaqu
wala 'afa rajulun an madlamatin zalamaha illa yatahullahu ta'ala biha 'izzan fa'fu yazidkumullahu 'izzan fala fataha rajulun 'ala nafsihi baba mas'alati yas'alun nas illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada 3 sumpah Nabi tentang 3 hal. Salasun uqsimu alaihim. Ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya. Yang pertama yaitu mana qasa malun qattun min sadaqatin fatasaddaqu, tidak akan berkurang harta seseorang ketika disedekahkan, maka bersedekahlah kalian. Jadi harta yang disedekahkan itu dalam pandangan orang mungkin setelah lahir sedekah itu kan memberi, artinya betul-betul harta itu berkurang. Tapi Nabi mengatakan bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, karena sesungguhnya harta yang disedekahkan itu atau disedekahkan itu justru itulah yang menjadi harta bagi dirinya yang bisa kelak sampai ke akhirat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyuburkan sedekah. Kalau tampaknya sih sedekah itu memang berkurang. Tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala malah orang yang bersedekah itu menjadikan keberkahan pada hartanya, dan tidak memungkiri bahwa harta yang disedekahkan itu akan mendapatkan ganti, dan akhirnya apa? Hartanya menjadi semakin banyak. Nah, fatasaddaqu, maka bersedekahlah kalian. Ini dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya memberdayakan harta. Dan bagaimana harta ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Iya betul bahwa kita ini mendapatkan harta dari jerih payah kita. Tapi kalau kita perhatikan bahwa dalam proses kita mendapatkan harta, kita melibatkan banyak orang. Entah itu kita membuat barang, kemudian kita jual, ternyata harus ada orang yang membeli, harus ada orang yang menjual, nggak cuma membuat. Bahkan ketika kita menjual jasa, harus ada orang yang menerima jasa kita. Itu artinya bahwa pada setiap usaha yang kita lakukan itu melibatkan orang lain, dan tentu di situ ada hak orang lain. Nah, apakah itu secara langsung ataupun tidak secara langsung. Dan banyak sekali proses produksi itu melibatkan banyak hal, banyak aspek, mulai dari bahan baku, pengerjaan, finishing, sampai kepada distribusi, sampai kepada konsumen dan sebagainya. Nah, banyak yang terlibat di situ. Nah, kemudian sumpah Nabi yang kedua, wala'afa rajulun an madlamatin zulamaha illa yadahullahu ta'ala biha izzan fa'fu yazidkumullah izzan. Dan tidaklah seseorang itu memaafkan dari suatu kezaliman yang ia itu menerima kezaliman atau dianiaya itu, kecuali
bahwasanya Allah akan menambahkan kepadanya dengan sebab dia itu ridho atau memaafkan adanya penganiayaan atau kezaliman yang ia alami itu dengan suatu kemuliaan. Kemuliaan yang orang itu akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika di dunia maupun ketika besok di akhirat. Fa'fu, maka maafkanlah. Nah, terimalah apa itu adanya kezaliman atau adanya penganiayaan itu. Yazidkumullahu aizan. Allah akan menambahkan kepadamu kemuliaan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini juga tampaknya apabila kita menggunakan nalar kita yang pendek memahami bahwa mosok ada orang dizolimi, ada orang dianiaya, tapi memaafkan, kok malah kita jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kita ini dihina oleh seseorang atau orang lain, atau bahkan kita itu mendapatkan suatu kezaliman, ada banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Apakah kita salah bertemu dengan orang? Mungkin kita menganggap diri kita adalah orang yang baik. Kenapa kita dipertemukan dengan orang yang tidak baik? Orang yang jahat, orang yang berbuat zalim kepada kita. Mestinya orang baik itu ketemu dengan orang baik. Banyak orang yang mengatakan kita berpikiran secara positif, punya energi positif, maka nanti akan ketemu dengan orang-orang yang juga berpikiran positif. Kalau kita baik nanti juga akan diketemukan dengan orang-orang yang baik. Tapi kenapa kita ini dipertemukan dengan orang-orang yang zalim kepada kita? Tentu di situ ada pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Bagaimana kita mensikapi hinaan, cercaan orang yang itu berupa kata-kata atau suatu perbuatan yang perbuatan itu mendolimi diri kita sehingga kita mengalami kerugian. Nah, maka ada muhasabah, refleksi di mana sebenarnya letak kesalahan kita. Sampai kita mendapatkan cobaan yang begitu berat, yaitu dizalimi oleh orang lain. Kita berbisnis, ketemu dengan penipu. Nah, bagaimana kita kemudian bisa melihat gestur seseorang? Oh, ini lagaknya orang-orang seperti ini, orang-orang penipu. Bagaimana gaya bahasa seseorang ketika orang ini mempunyai niatan yang enggak baik? Nah, kalau kita ketemunya adalah orang yang baik terus dan enggak pernah ketemu dengan orang yang jahat, orang penipu, orang pembohong, orang yang berkhianat, ya mungkin enggak asik juga. Karena yang namanya usaha itu mesti ada lika-liku, ada rintangan, ada tantangan dan hambatannya. Yang sehingga seseorang itu bisa mencapai derajat yang tinggi ketika jatuh bangun. Ya mungkin ada juga yang sama pada dirinya ketika dia berusaha, bekerja dan sebagainya. Jadi kita bisa mengenal bagaimana seseorang itu berlaku buruk kepada kita. Ada pesan positif bagaimana kita memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita. Ngapain kita itu menghabiskan energi untuk membahas orang yang gak perlu dibahas, menghabiskan energi untuk orang-orang yang tidak mau maju, menghabiskan energi hanya untuk melayani orang-orang yang suudzon kepada kita,
atau berbuat jelek kepada kita. Mendingan kita tampilkan, kita tunjukkan bahwa saya tidak seperti apa yang kamu kira. Nah, motivasi lecutan seperti ini akan menjadikan kemuliaan. Dan pembuktian diri itu tidak mesti berupa kata-kata. Tapi ketika kita berhasil, maka orang yang menghina kita itu akan terperangah, akan kaget. Nah, bahwa kita itu tidak seburuk apa yang dia pikirkan. Nah, ada banyak hal jamaah rahimankumullah yang itu nanti menjadi suatu kemuliaan. Dan ketika kita itu mengikhlaskan, kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga jamaah rahimankumullah, wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nas illa fatahullahu alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seseorang itu membuka untuk pintu meminta-minta kepada manusia, melainkan Allah akan membuka baginya pintu kefakiran. Dan banyak orang menganggap bahwasanya pekerjaan yang paling mudah itu yang meminta. Ya, orang yang meminta-minta. Dan bentuk dari meminta-minta itu banyak sekali. Ya. Ada orang yang secara vulgar memang meminta-minta, seperti pengemis. Nah, pengemis itu jelas tampak dia meminta-minta. Mengapa dia meminta? Karena dengan meminta-minta itu mungkin hasilnya justru lebih banyak daripada orang yang mungkin berjualan. Katakanlah misalnya orang jualan snack lah. Orang itu mau jual snack dengan harga 1.000, mau dinaikkan jadi, jangankan kok 2.000, naik jadi 1.500 saja mikirnya laku enggak ya? Wah, zaman kayak gini gimana ya? Apa saya naikkan harganya, atau kualitasnya saya turunkan, atau ukurannya saya kecilkan, atau gimana? Nah, ini orang berusaha itu banyak sekali yang dia pikirkan. Dan di situ ada banyak proses dan juga banyak orang yang terlibat. Apakah gaji karyawan, apakah mengerjakan sendiri, waktu yang terbuang. Tapi kalau meminta itu kan bisa dikatakan nggak modal. Ya modalnya cuma memelas saja. Ya. Ini kadang orang jualan ambil untung satu itu paling 500, 300. Ya misalnya laku, ya katakanlah laku 4, laku 5, itu baru bisa mendapatkan 2.000 rupiah. Tapi kalau orang minta bisa kasih 2.000, bisa kasih 5.000, bisa kasih 10.000. Paling kecil ya kasih 1.000. Sekarang nyari 500 pun sulit. Jadi orang ngasih 1.000 itu nyarinya juga lama. Ya wis onone 2.000, ya udah kasih 2.000. Dan itu enak sekali. Sehari itu mengumpulkan uang 50.000 itu mudah. Ya. Tetapi yang seperti ini adalah orang yang hina. Justru yang seperti ini, orang yang membuka pintu untuk meminta-minta, justru oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu kefakiran. Ini baru dalam ranah meminta-minta secara jelas, katakanlah seperti pengemis.
Ada juga orang yang meminta-minta, minta komisi, minta nota kosong, minta markup harga. Ternyata minta-minta itu banyak sekali, nggak cuma pengemis. Nah, ada orang yang minta-minta, dan ketika dia itu menghalalkan untuk meminta-minta, ya ternyata justru pintu kefakiran dia akan merasa selalu fakir, selalu merasa berkurang. Nah, kurang terus. Ternyata enak ya. Nah, ini ada uang pengaman. Untuk Pak Ketua dapat sekian. Supaya ini tidak bocor, tidak bermasalah, Pak Sekretaris dapat. Bendahara tentu saja. Yang lain juga iya. Nah, maka ini akan jadi aman. Dan banyak hal bentuk dari meminta-minta. Bapak Ibu jamaah rahimanillah, Nabi SAW bersumpah atas 3 perkara ini, bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar, yang sungguh ini tidak mungkin salah. Yang pertama, bahwa harta itu tidak berkurang karena sedekah atau sedekah. Agama kita, agama Islam itu menganjurkan kita untuk bisa saling berbagi. Berbagi kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk. Menyayangi hewan termasuk, memelihara tanaman termasuk juga. Ini seperti misalnya kita menggunakan zakat, infak, sedekah, dan berbagai kebaikan yang lain. Hanya saja banyak orang yang khawatir kalau hartanya itu akan berkurang, bahkan bisa habis kalau hartanya diberikan kepada orang lain. Enak aja, kalian tinggal minta, aku yang kerja. Ya enggak juga. Karena sebenarnya dia bekerja pun sebenarnya atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu jamaah rahimanillah, kalau kita perhatikan teman-teman atau orang-orang di sekitar lingkungan kita, sangat yakin bahwa harta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sama-sama bekerja, sebenarnya enggak pintar-pintar amat. Ada orang yang lebih pintar daripada dia. Tapi kenapa gajinya lebih besar dia daripada orang yang pintar? Orang jualan, ada orang yang jualannya itu barangnya biasa-biasa saja, tapi kok lebih laris daripada orang yang mungkin harga barang jualannya lebih bagus. Ada juga pengusaha, orang yang kaya, nggak ada hubungannya dengan bangun pagi. Orang kaya suka begadang, bangunnya siang, nggak sholat, ya. Ke tempat kerja pun telat, ya. Tapi banyak juga hartanya, usahanya juga maju. Entah bagaimana dia itu juga mendapatkan relasi. Mungkin kalau kita perhatikan, kita belajar tentang marketing misalnya, dia tuh melaksanakan marketing yang nggak bagus-bagus amat. Bahkan public relation-nya juga ya biasa-biasa saja. Gaya komunikasinya juga standar. Tapi ternyata ordernya masuk terus. Bisa jadi. Nah, orang membuat pekerjaan, membuat jasa. Nah, ini ternyata bahwa memang betul ada harga, ada rupa, ada kualitas. Tapi ternyata banyak kita dapati bahwasanya harta itu bukan soal bagaimana dia itu pintar, bagaimana dia itu orang yang
rajin dan sebagainya. Ternyata ada orang yang biasa-biasa saja, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia rezeki yang banyak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwasanya memberikan harta kepada orang lain sehingga harta itu bermanfaat secara maksimal, bukan berputar pada dirinya sendiri untuk foya-foya, untuk bergembira ria, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan orang lain ini juga ada tingkatannya di dalam agama kita. Enggak asal orang lain. Menginfakkan harta itu yang terutama adalah lingkungan keluarga. Dan keluarga dekat. Apakah itu adik, kakak, bapak, ibu, kemudian ipar, mertua, dan sebagainya. Kemudian nanti saudara yang jauh, saudara sepupu, Pak D, Bude, Pak Le, Simbah, dan sebagainya. Baru kemudian kepada tetangga, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, baru kemudian ke tempat-tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa bila seseorang itu bersedekah, maka hartanya justru akan bertambah. Nah, baik dalam bentuk jumlah maupun nilai dari harta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan. Nah, perumpamaan itu Allah buat sebagai suatu gambaran. Yang namanya perumpamaan ini bukan yang sesungguhnya, tapi sekedar gambaran untuk memudahkan orang memahami apa yang akan terjadi. Nah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti atau seumpama sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Ini perumpamaan. Artinya bisa jadi itu kurang, bisa jadi itu lebih. Nah, 1 bulir itu bisa menjadi 7 tangkai. Dan dalam setiap tangkainya ada 100. Berarti ini bisa dimengerti oleh setiap orang bahwasanya 1 biji itu bisa tumbuh menjadi 700. Ini menjadi suatu gambaran. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Artinya dilipat gandakan itu, masa hanya 1 kok menjadi 700? Ya terserah Allah. Mau dilipatkan bagaimana, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hal yang mudah. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, penganiayaan itu membawa kepada kemuliaan. Artinya bahwa ada contoh tentang orang yang dianiaya atau direndahkan atau dizalimi, dan mereka itu menjadikan itu sebagai pelecut dirinya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang yang terhormat. Dia bukan seperti orang yang dituduhkan. Maka dia membuat
pada dirinya suatu komitmen untuk menjadi orang yang tidak seperti yang dituduhkan. Dan dia akan bersabar di dalam mempertahankan kebenaran. Termasuk misalnya ketika kita menjalankan ibadah, akan banyak hinaan dari orang lain. Misalnya orang pada zaman dulu memakai jilbab. Kalau sekarang sudah model, sekarang sudah umum. Tapi dulu suatu perjuangan, memakai jilbab itu perjuangan. Ada yang dibilang ya ninja, ada yang dibilang ya bahkan teroris, ada yang dibilang sumuk dan sebagainya, macam-macam. Tapi sekarang sudah biasa. Bentuk kesabaran di dalam menjalankan ibadah. Nah, termasuk di dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimankumullah, bagaimana seseorang itu memaafkan orang lain, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini biasanya disebutkan ketika pengajian halal bihalal atau pengajian ya Idul Fitri. Nah, semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, siapa sih orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di dalam ayat ini jamaah rahimanallah, surat Ali Imran ayat 133 dan 134 ini cocok dengan apa yang disumpahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sedekah, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan juga ciri dari orang yang bertakwa bukan hanya bersedekah, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit, akan tapi juga memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa memaafkan orang lain apabila dia itu menahan amarah. Nah, nafsu amarah itu memang membawa kepada keburukan. Banyak di antara kita ketika kita marah, melampiaskan marah, selesai marah kita menyesal, kita getun. Aduh, kenapa ya tadi saya kok marah-marah? Maka ketika kita mampu menahan amarah, justru itu menjadi suatu kemuliaan, dan itu akan menjadi sarana, ya, wasilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Karena apa? Karena dia menahan amarah dan memaafkan orang lain. Nah, kalau kita ini kemudian setiap kesalahan orang kita tanggapi, orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang menganiaya kita, kemudian kita pikirkan, nanti kita juga malah yang akan rugi sendiri. Udahlah, itu kita biarkan aja. Nah,
kemudian kita belapang dada untuk menerima itu. Apakah boleh kita marah? Boleh. Apakah boleh kita menuntut? Boleh. Apakah kita membalas? Boleh. Ya boleh saja, tapi yang sepadan dan jangan berlebih-lebihan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menuntunkan bagaimana kita membalas seseorang atau menjadikan kezaliman orang lain itu kita nyatakan, kita ungkapkan, supaya apa? Supaya orang lain itu tidak terkena kezalimannya dia. Itu diperbolehkan. Jadi misalnya betul kita sudah memaafkan orang itu, akan tapi kita perlu mengingatkan kepada banyak orang bahwa si fulan itu tukang tipu. Si fulan itu kelihatannya aja kayak orang baik, orang alim, atau mungkin perkataannya lembah lembut, tapi sebenarnya di balik kata-katanya seperti itu, dia itu seorang pembohong, seorang penipu. Nah, seperti ini kalau tujuannya untuk itu boleh, atau kita membela diri seperti di pengadilan boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 148 atau awal dalam surat dalam juz 6, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, tentu yang utama adalah kita memaafkan. Tapi memproses hukum juga tidak salah. Supaya apa? Jangan ada korban-korban yang lain. Sekarang misalnya ada nomor HP yang disadap, yang dihack. Misalnya ada orang yang mengatasnamakan, biasanya orang terkenal atau orang yang aktif di sosmed. Kemudian nanti dihack, kemudian tiba-tiba, halo Dek, kamu ada uang enggak? Aku minta pinjam 2 juta, nanti dibalikin, tolong ya. Ternyata yang di WA itu biasanya dalam satu grup dia. Oh, masa sih orang ini orang kaya, orang berada, mosok minta uang. Nah, seperti ini bisa kita laporkan bahwa nomor ini mungkin dihack, kemudian kok mosok dia minta kepada kita uang sejumlah sekian. Nah, itu kan kita dalam bentuk kewaspadaan. Kemudian jamaah rahimakumullah, perkara yang ketiga adalah bahwasanya mengemis atau meminta-minta itu justru akan bertambah fakir. Hati-hati. Memang yang namanya orang meminta itu senang. Nah, sekarang seperti misalnya bagaimana ini bansos banyak yang enggak tepat sasaran. Dan ternyata sekarang ada aturan penerima bansos di rumahnya harus ditempeli keluarga miskin. Oh, ternyata ada loh. Kemarin waktu saya silaturahim ujung-ujung ke suatu tempat gitu, ada orang yang rumahnya itu ya bagus, tapi di jendelanya ditempeli stiker keluarga miskin. Ya karena supaya bisa menerima itu. Ya wallahu alam, apakah dia benar-benar miskin atau tidak. Tapi paling tidak dia bermental miskin. Ya. Dan bukan hanya itu, bentuk dari meminta-minta itu. Seorang muslim itu dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Betul, rezeki itu sudah ditanggung. Jadi kita itu nggak perlu khawatir dengan rezeki, karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tapi menuntut rezeki atau mencari rezeki adalah bagian dari ibadah. Jadi wajib pula bagi kita untuk
menjemput rezeki, meskipun rezeki itu sudah ada. Nah, jamaah rahimanullah, cara mencari rezeki sudah ada, tapi kok kita cara mencari rezekinya itu yang salah. Nah, itu yang menjadikan salah pula di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi tidak terhormat ketika orang itu meminta-minta, dan bahkan menjadikan orang itu menjadi orang yang hina dikarenakan pekerjaannya meminta-minta. Ada satu dorongan yang bagus dari Rasulullah SAW. Li ayyahmilar rajulu hablan fayahtatiba bihi summa yajai'a fayad'ahu fi suq fayabi'ahu summa yastaghni bihi fayunfiqahu ala nafsihi khairul lahu min ayyas'alan nas a'tauhu au mana'uh. Seseorang yang membawa tali tambang lalu pergi mencari kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi dirinya sendiri, untuk kebutuhannya dan menafkahi dirinya sendiri, maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Dan orang meminta-minta itu sangat memalukan. Kalau diberi ya memalukan, kalau ditolak lebih memalukan lagi. Nah, jadi ini dorongan dari Rasulullah SAW untuk kita menjemput rezeki tersebut. Jamaah rahimanallah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita supaya kita tetap yakin bagaimana Nabi SAW menyampaikan hal yang sesungguhnya, sampai beliau bersabda atas 3 hal ini. Yang pertama, bahwasanya harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Yang kedua, bahwa orang yang memaafkan kezaliman atau penganiayaan terhadap dirinya justru akan membuatnya menjadi mulia baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah kita berhati-hati dari meminta-minta, karena orang yang membuka pintu untuk meminta-minta justru Allah akan membuka baginya pintu kefakiran. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.